Kita memang sudah belajar bagaimana cara menggunakan blade dan bagaimana sistem master page itu. Tetapi jika kita lihat di sini, home page itu terlihat aktif sementara saya lagi di contact page. Nah, itu terjadi hanya karena jika kita lihat pada navigation.blade.php, di sini ada active statement di dalam kelas li-nya. Itu hanya untuk home. Nah, seandainya kita buat juga di kontak ini ada aktif, maka nantinya kita refresh, ini akan aktif juga. Namun itu tidak tersistem. Maksudnya gini, ketika misalnya saya ingin pergi ke about, saya ingin di about ini juga dia aktif dan yang lainnya tidak aktif. Kemudian ketika misalnya saya pergi ke kontak, kontaknya aktif, maka yang lain tidak. Tapi sebelum kita bergerak ke sini, saya akan hapus dulu pertama aktif ini dan aktif yang ini. Artinya sekarang kita tidak mempunyai aktif dimanapun. Seperti yang saya bilang, sebelum kita bergerak ke navigation ini atau ke blade filenya, kita pertama akan lihat pada roots web.php. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa tahap biar Anda ngerti apa yang kita lakukan nanti di blade, ya kan? Seandainya saya ganti ini menjadi get dan ini akan saya ganti menjadi callback function. Karena biar supaya ada statementnya kita buat dia ke dalam callback function daripada kita return seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan buat di sini request. Oke, request ini akan saya ambil dari Illuminate HTTP request. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin Anda agak membingungkan itu apa? Itu hanya kelas yang diberikan oleh PHP atau kelas request yang bisa kita aliaskan atau kita bind ke dalam function ini atau callback function ini. Sekarang seandainya saya return request full URL. Saya buat di sini function dan saya refresh di browser tepat pada contact page. Kita refresh, maka jelas di sini ditunjukkannya full URL yang kita punya sekarang ini. Ya kan? Seandainya saya buat misalnya coba saya copy ini dan saya paste di about. Misalnya saya buat di sini about dan ya just about buat di sini komen dulu. Nah, di sini saya buat about, maka di sini juga about. Ya kan? Yang ingin saya tunjukkan kepada Anda bukan itu. Ya kan, yang saya ingin tunjukkan kepada Anda adalah kita bisa juga mengambil habis slashnya. Artinya gini, saya pergi kontak lagi. Tidak ikut pun URL kita atau domain kita itu bisa. Jadi yang kita lihat itu hanyalah path name-nya aja. Kalau di JavaScript itu namanya path name. Ketika misalnya di Laravel itu namanya juga path. Seperti itu. Kita refresh, maka yang muncul hanya kontak saja. Seandainya nanti kita buat di sini about, maka juga di sini akan muncul about. Setelah domain kita, jika ada alamat yang Anda isikan, maka itulah yang akan muncul. Nah, sekarang logikanya ketika kita ingin ngecek, ya kan, apakah request path sama dengan kontak? Jika iya, kita buat di sini sama. Jika tidak, kita buat misalnya tidak. Kita refresh, sama. Kenapa seperti itu? Karena kita lagi di contact page. Ya kan? Logikanya seperti itu. Cuman yang kita butuhkan dari ini adalah return true atau false. Kan? Ketika misalnya nanti kita kasih dia true, maka dia aktif. Ketika misalnya dia false, maka dia tidak aktif. Nah, artinya gini, kita buat di sini return true dan di sini return false. Kita refresh di browser, maka hasilnya itu true, which is 1. Nah, sekarang sebenarnya jika Anda tidak tahu, ketika saya hapus kelas name yang ada di sini, saya hapus, dan di sini kita hapus juga request-nya, dan saya akan mengganti request variable ke dalam request function. Dan kita lihat perbedaannya tidak ada. Artinya gini, ketika Anda ingin memakai request dari kelas tadi juga bisa. Ketika Anda ingin menggunakan request function juga bisa, ya. Nah, sekarang saya tunjukkan keyword yang kedua. Yang pertama tadi kita belajar sudah yang namanya request full URL. Ini menampilkan semua URL-nya. Kemudian ketika misalnya Anda ingin mendapatkan path-nya atau setelah domainnya, kita buat request path, kan gitu. Tapi yang jelasnya di sini, ketika kita ingin ambil request path, maka harus kita samakan dengan kontak. Apakah hasilnya sama atau tidak, kan gitu. Nah, itu sebenarnya ada short-nya lagi. Atau short syntax-nya. Jadi begini, apakah request ini kontak? Kira-kira seperti itu. Jadi langsung saya buat di sini, saya hapus kontak ini. Atau bukan dihapus, tapi di-cut lebih tepatnya. Dan ini saya hilangkan. Dan saya masukkan ke sini. Seperti ini. Request path kontak. Namun, jika Anda buat seperti ini, akan error. Nah, oleh karena itu path ini kita ganti jadi is. Jadi kira-kira seperti ini. Dia bertanya, apakah current path sama dengan kontak? Jika iya, saya akan kasih true. Jika tidak, maka false.
Jadi ini sama saja ketika misalnya kita buat di sini sama, dan di sini kita buat tidak. Dan saya akan copy. Di sini saya akan kembalikan kepada yang tadi, biar supaya Anda tanda bahwa apa yang kita lakukan sama dengan yang sebelumnya, kan gitu. Saya copy dan saya cut, bukan saya copy, dan saya paste di sini. Nah, sekarang saya akan menjalankan yang pertama, ya. Kita refresh di browser, sama hasilnya, ya. Namun ketika misalnya kita cut yang ada di sini dan kita uncomment yang ada di sini, kita refresh di browser, hasilnya tetap juga sama. Dan sekarang kita bisa menggunakan if condition ini tepat di dalam navigation kita. Ya, saya akan kembalikan lagi ke view ya. Coba saya akan hapus yang ada di sini. Saya akan copy dan paste. Di sini saya akan buat contact. Maka hasilnya jika kita refresh seperti yang tadi juga kembali dia, ya. Nah, sekarang saya akan pergi ke navigation.php. Jika Anda sudah mengetahui tekniknya, artinya sekarang kita bisa memasukkan kode yang tadi ke dalam sini, kan gitu. Jika misalnya saya akan buat di sini tidak pakai spasi antara nav item dan kodenya, tapi pertama saya akan kasih spasi di sini biar Anda melihat perbedaannya di mana. Pertama, saya akan buat di sini request is homepage. Maka saya akan kasih kelas di sini aktif. Dan di sini saya akan buat by default dia empty string, kan gitu. Kita refresh, dia tidak akan ada perubahan, Anda lihat, karena kita lagi di contact page. Ketika misalnya kita pergi ke home page, maka dia jelas aktif, hitam sendiri daripada kawan-kawan yang lain. Nah, sekarang statement ini akan saya copy dan saya akan paste ke about misalnya. Kita paste dan di sini saya akan ganti menjadi about. Kita refresh di browser, kita pergi ke about, maka homepage-nya tidak lagi aktif. Namun ketika misalnya saya klik kanan, saya inspect elemennya. Oke, mungkin Anda tidak bisa melihatnya, saya akan turunkan development tool-nya ini ke bawah. Jika Anda perhatikan, tepat pada homepage, yaitu yang sekarang ini home, kenapa ada space sebelum kelasnya habis? Seperti ini kira-kira, jika Anda lihat ada space di sini. Oke? Itu terjadi hanya karena dia sedang tidak aktif. Maka sekarang jika kita lihat pada about, di sini jelas dia sudah aktif. Namun ketika misalnya kita pergi ke home page dan kita inspect elemen untuk about page, maka di sini juga sudah ada spasinya. Yang mana sebenarnya itu nggak penting, tetapi sangat meresahkan mata ketika ada spasi yang tidak ada gunanya jika Anda lihat di sini ya. Jelas sekali ini tidak ada gunanya antara naplink, spasi, dan penutup double quote ini. Oh ya, jika Anda lihat tadi di navigation.php, di sini kita buat dia ke dalam li dan di sini kita buat dia ke dalam anchor. Jadi sebenarnya logikanya di sini ketika Anda buat kelas aktifnya di anchor juga bisa, ketika Anda buat di nav item atau di li-nya juga bisa. Namun kita akan konsisten di sini akan menggunakan yang namanya li-nya saja biar supaya anchornya nggak kotor, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Jika tadinya space itu ada ketika page sedang tidak aktif dan sekarang saya tidak mau itu, maka saya akan hapus yang ini dan saya akan memberikan space ketika dia sedang aktif, yaitu di sini. Begitu juga dengan homepage, kita akan spasi di sini dan hilangkan spasi yang ada di sini. Nah, sekarang kode ini bisa kita copy dan kita paste tepat di kontak dan login. Ini kita ganti jadi login dan ini kita ganti jadi kontak. Kita refresh di browser, maka jelas sekarang saya di home, dia berwarna hitam. Ketika misalnya saya pergi ke about, dia akan berwarna hitam about-nya tapi home-nya tidak. Dan seterusnya ketika saya pergi ke login, kontak, about, semua page yang Anda inginkan nanti, seperti itulah teknik pembuatannya. Itu sangat luar biasa ketika Anda menggunakan Laravel, karena ketika Anda menggunakan native, banyak sekali codingnya. Tidak bisa sekedar request is, kan gitu. Ada namanya as server lah yang harus Anda masukkan lagi. Kira-kira seperti itulah. Aktif statement dalam menu Anda sudah bisa dan Anda sudah master ya. Jadi di selanjutnya kita bisa cerita tentang controller. I'll see you in the next video.